Kita isi dulu judulnya, perkalian dan pembagian bilangan pecahan ya. Oke, bilangan bulat kan sudah. Ini tanggal pembuatannya salah, kita hapus. Salah. Ini yang dihapus. Nah, oke, kita isi dengan Rabu 19 Agustus 2020. Oke. Ya. Jadi untuk kali ini, untuk belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini, kita akan langsung ke praktek menyelesaikan soalnya ya. Kita langsung demo selesaikan soalnya. Nanti jika ada catatan akan ditulis di sebelah kanan. Jadi kita insert dulu soalnya untuk perkalian dulu. Perkalian ini ya. Ya, ini soal perkaliannya. Soal ini bisa kamu temukan di buku paket kalian. Tunggu dulu, kita kasih ada garisnya ya. Oke, ada garisnya. Oke, kita pasang di sini. Apakah terlalu kecil? Kita besarkan dikit, terlalu kecil? Enggak ya, enggak terlalu kecil ya. Oke. Kita mulai, kita pakai pen warna apa nih? Sky blue. Oke, sky blue. Ya, jadi ini soalnya bisa kamu temukan di buku paket kalian ya. Buku paket siswa kelas 7, halaman ya 74, 75 lah ya, 74, 75, 76. Nanti sampai halaman itu 74 kah atau 75 atau 76. Ayo kita berlatih 1.6 ya. Oke, ini ada soal perkalian. Sebelum itu kita kasih note dulu, kasih catatan ya. Catatan. Oke. Perkalian bilangan pecahan. Jadi kalau ada bilangan pecahan A per B dikalikan dengan suatu bilangan pecahan C per D. Nah, cara hitungnya adalah kamu tinggal kalikan pembilang kali pembilang, A kali C dibagi dengan penyebut kali penyebut, B kali D. Seperti ini. Ya, ini kita dapat satu note. Ya, satu catatan ya. Oke. Ya, jadi cukup mudah ya. Untuk pecahan, untuk perkalian ini lebih mudah dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan, kita harus samakan penyebut. Di sini tidak perlu, kamu tinggal langsung kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, langsung kita praktek di soal A ya. 2/5 dikali 15 per 6. Jadi ini sesuai jurus ini, ya langsung aja kita kalikan. 2 dikali 15, kita bagi dengan 5 dikali 6. Ya udah, tinggal hitung. 2 kali 15, 30 per 5 kali 6 juga 30. 30 bagi 30 hasilnya adalah 1. Selesai. Ya. Dari sini kita dapat satu catatan lagi. Ya. Kalau ada pecahan yang nilainya sama per sama, itu nilainya adalah 1. Nah, kita dapat note yang baru lagi ya. Ini dia. Kita dapat note yang baru. Oke. Sama per sama itu nilainya 1. Ya, terserah samanya mau berapa. 5 per 5 itu 1. 6 per 6, 1. 10 per 10 itu 1. Ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Masih mudah ya. Jadi kalau pecahan ya langsung dikalikan aja. Kalau perkalian langsung kalikan aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Soal B. Sayangnya soal B itu di sini soalnya bukan pecahan biasa. Jurus kita kan cuma pecahan biasa A per B dikali C per D. Di sini model campuran. Jadi untuk soal seperti ini kamu harus ubah dulu ke, kamu jadikan dia pecahan biasa dulu. 1 per 2. Jadikan pecahan biasa adalah 3 per 2. Baru kali 3 per 4. Ya, ini tinggal kalikan seperti biasa saja. Tidak ada jebakan apa-apa ya. 3 kali 3, 9.
2 kali 4, 8. Karena atas lebih besar dari bawah, bisa kita ubah jadi campuran. 1/8. Selesai. Oke? Soal C. 2/3 dikali 6/8 dikali 16/32. Oke, bagaimana kalau yang dikali pecahannya 3 buah, 4 buah, 5 buah? Ya sama saja ya. Mau berapapun pecahannya, jurus kita tetap sama ya. Atas kali atas, per bawah kali bawah kali bawah. Nah, tapi kalau kamu kalikan langsung, kamu pun pasti ketemu angka yang besar. 2 kali 6, 12. 12 kali 16, tentu sulit kamu hitung kan, angkanya besar kan. Apalagi yang di bawah, 3 kali 8, 24. 24 kali 32, angkanya besar. Nanti ketemu besar bagi besar, bingung. Jadi, untuk angka yang besar seperti ini, sangat disarankan atau disarankan kita sederhanakan dulu. Sebelum kamu kali, kamu sederhanakan dulu. Jadi kita sederhanakan dulu. 2/3 ini udah sederhana, ya udah biarin 2/3. Lalu kali 6/8, bisa dong disederhanakan, bisa ya. Kita bagi 2, kita bagi 2. Kalau bagi 2 hasilnya 3/4. Oke, habis itu kali 12/32 juga bisa kita sederhanakan. Kita bagi 16, kita bagi 16. Hasilnya adalah 1/2. Nah, ini udah angkanya kecil. Boleh langsung dikalikan atau kita sederhanakan lagi. Di sini saya sederhanakan lagi ya. Kita coret. 3 ini dengan 3 ini atas dengan bawah, yang bisa kita bagi itu atas dengan bawah ya, hati-hati ya. Jadi atas ini bagi hasilnya 1, udah habis. 2 ini dengan 2 ini juga 1 hasilnya. Berarti sisanya adalah 1 di sini dan 4 di sini. Berarti 1/4. Lainnya gimana? Lainnya jadi 1. Ya udah. Lainnya kan 1. 1 dikali apapun tetap apapun. Jadi tetap dia. Nah, ini soal C ya. Kerjakan ke bawah. Langkah pengerjaannya kita buat ke bawah. Sistematis. Ya. Jangan ke samping. Yang seperti ini sih contoh yang salah loh ya. Ini ke samping gini tuh salah. Yang benar tuh ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya. Jadi mulai C sama D kita akan tuliskan dengan cara yang benar, yaitu kerja ke bawah. Oke ya. Lanjut soal D. Saya kerja di sini. Oke. 1/2 kali 2/3 kali 3/4. Semuanya bilangan pecahan campuran. Langkah pertama, ubahlah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 1/2 jadi berapa? 3/2. Ayo bantu. 2/3 jadi berapa? 8/3. 8/3, oke. 3/4 jadi berapa? 14/4. 11/4. Berapa? 15? 15/4. Oke ya. Nah, sekarang jangan langsung kalikan dulu, tapi kita coba sederhanakan dulu ya. Kita coret dulu yang bisa dibagi, kita bagi dulu. Tujuannya supaya angkanya kecil. Kalau angkanya kecil, kamu bisa hitung langsung. Ini 3, habis. Jadi 1. Siapa lagi? Ayo, mana lagi yang bisa? 4 sama 2. Iya. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 berapa? 8 kan? Nanti bisa coret dengan 8 ini. Ini 8 ini coret, set. Sisa 2 kan? Bukan sisa 2, hasilnya 2 kan? 2 dengan ini lagi, habis. Jadi 8 ini akan habis. Berarti sisanya apa? Sisanya 15. Bawahnya 1. Bawahnya 1 itu sama juga dengan 15 itu sendiri. Kamu dapat 1 catatan lagi. Kalau ada suatu bilangan per 1, suatu bilangan per 1, ya itu sama juga dengan bilangan itu sendiri. 3/1 itu 3, 5/1 itu 5, 10/1 itu 10. Jadi kamu ketemu 1 not lagi. Jadi jangan bingung ya. Jangan bingung.
1 di bagian penyebut boleh tidak ditulis. Ya, oke. Selesai untuk perkalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita insert soal pembagian. Adakah yang mau ditanyakan? Jurus kita cuma 1. Yang perlu kamu ingat 1, 2, 3. Ada? Nggak ada? Kita insert soal selanjutnya ya. Kita masukkan insert picture, kita ke soal pembagian. Oke, pembagian ya ini. Ada 4 soal juga ya. Dia muncul di sini, kita geser dulu, set, biar bagus. Kita taruh di bawah sini ya. Oke, enggak ganggu kan? Pas ya. Oke, apakah terlalu kecil? Kita coba besarkan sedikit saja. Oke. Cukup lah ya, enggak terlalu kecil ya. Mampu kebaca kan? Oke, untuk pembagian kita berikan catatan lagi ya. Jadi pembagian itu kalau kamu kerja model pembagian itu sangat sulit kalau kamu langsung baginya. Tapi dia akan jadi mudah jika kamu mengubahnya menjadi perkalian. Jadi catatannya ini, ada suatu bilangan pecahan A per B, kalau dibagi dengan suatu bilangan pecahan C per D, itu sama juga artinya A per B, kamu kalikan dengan kebalikannya. Jadi ingat, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jadi ini bisa dibalik D per C. Ya, ini adalah catatannya lagi. Catatan tambahan ya. Note selanjutnya untuk bagian pembagian. Jadi kalau ada bilangan pecahan kita bagikan, ya, itu lebih gampang kita kerja pakai perkalian. Tapi ingat, bagi jadi kali, belakangnya ini harus ditukar, dibalik C per D jadi D per C. Ya, kalau sudah ini, kamu tinggal kerja seperti perkalian yang sudah kamu pelajari terlebih dahulu. Makanya kita belajar perkalian dulu, baru masuk pembagian. Oke, langsung praktek di soal nomor A. 2 per 7 dibagi 4 per 5. Ya, langsung aja. Ya. 2 per 7 jadikan kali. Kalau kali ini dibalik. 5 per 4. Kalau sudah kali, ya hitung seperti biasa. Atas kali atas, 10, bawah kali bawah. Sebentar. Kita kecilkan dulu. Ya, biar angkanya lebih enak. 2 dengan 4 bisa kita bagi. Kita bagi dulu. Set. Jadi 1. Ini 4 bagi 2 jadi 2. Oke, baru kita kalikan. Angkanya udah kecil. Atasnya sisa 5, bawahnya sisa 7 kali 2. 7, 2 berarti 14. Selesai. Ya, cukup mudah ya. Oke. Yang B. Yang B di sini aja. 10 per 9 dibagi 1, 2 per 3. Kita tidak ada pembagian atau jurus untuk pecahan campuran ya, untuk bagi pecahan campuran. Oleh karena itu kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 1, 2 per 3 akan jadi 5 per 3. Nah, kalau ini baru kita bisa pakai yang ini ya. Oke ya. Ini akan jadi sama dengan 10 per 9 dikali balikin. 3 per 5. Nah, kita coba sederhanakan. 10 bagi 5. Ini bagi 5 hasilnya 2. 3 bagi 9. Ini 1, ini 3. Oke. Berarti hasil akhirnya adalah atas sisa 2, bawah sisa 3. Berarti 2 per 3. Selesai. Oke. Oke, untuk soal yang C kita jawab di sini. 2 per 25 dibagi 6 per 10 dibagi lagi 5 per 9. Oke. Ini ada 2 buah pembagian ini. Kalau soal A dan soal B baginya semua sekali. Ya sama aja ya. Kita langsung ubah menjadi bentuk perkalian. 2 per 25. Yang bagian awal itu selalu tetap ya.
bagi jadi kali, ini balik. Jadi 10 per 6. Bagi jadi kali, ini balik lagi. Jadi 9 per 5. Oke, kalau udah kali semua, tinggal kita sederhanakan. Mana yang mau kita coret? 10 dengan 5 ya. 10 dengan 5. Ini jadi 1, ini jadi 2. Oke, terus mana lagi yang mau dibagi? Ayo, tebak lagi mana? 6 ya, 6 bisa ya. 6 dengan 9 boleh, 6 dengan 2 boleh ya. Kita coba bagi dengan 2 dulu. Set. 6 bagi 2, ini jadi 3. Ini 1. Nah, 3 yang ini masih bisa kita bagi dengan 9 ini. Ya, yang bisa kita bagi adalah posisi atas dengan posisi bawah. Jangan salah ya. Atas-atas tidak bisa, bawah-bawah tidak bisa. Tapi atas dengan bawah. Jadi ini 9 dengan 3 bisa, kita coret lagi. Hasilnya 3. Jadi, hasil akhirnya adalah bagian atas ini sisa 2, bagian atas ini 3, 2 kali 3 berarti 6, per bawah ini udah habis, sisa ini berarti 25. Ya, 6 per 25. Ini soal C. Gimana? Ada pertanyaannya, Kak? Kita naikkan dikit, lalu D ada di sini. Oh, ini sama kayak tadi ya. Cuma bedanya dia bagi. Oke, 1 per 2. 1 per 2 tuh kalau kita jadikan campuran, tadi sudah ya, ini sama kayak tadi ya. 3 per 2 dibagi 8 per 3 dibagi 15 per 4. Jadikan perkalian 3 per 2 selalu tetap yang depan kali ini balik 3 per 8 kali ini balik 4 per 15. Habis itu kita baru sederhanakan sebelum kita kalikan supaya angkanya kecil. 3 dengan 15 boleh. Bagi 3 1, bagi 3 5. 4 dengan 8 aja deh. Kalau mau dengan 2 boleh, tapi saya dengan 8 aja deh. Ini bagi 4 1, bagi 4 2. Oke, sudah enggak bisa ya. Bawah-bawah enggak boleh ya. Kalau sudah enggak bisa, kita tinggal hitung. Atasnya sisa 3. Bawahnya ada 2, ada 2, ada 5. Hasilnya berapa? 2, 2, 5. Berapa? 20. Ya, 20. Nice. 2 kali 2, 4, 4 kali 5, 20. Ya udah, selesai untuk soal pembagian kali ini. Bagaimana? Adakah yang mau kalian tanyakan?